Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isbullah dari PBA kelas 2D. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fa'il dan naibul fa'il dari matkul nahwu ismi guna mengumpulkan tugas dari dosen pengampu matkul nahwu ismi. Saya di sini akan menerangkan kembali tentang materi kemarin, yaitu tentang fa'il dan naibul fa'il. Apa pengertian dari fa'il dan apa pengertian dari naibul fa'il? Saya ambil pertama di sini yaitu naibul fa'il terlebih dahulu. Maaf, saya menggunakan kertas HVS. Fa'il. Apa pengertian fa'il? Fa'il adalah isim yang rofa ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li mabni lil ma'lum. Jadi fa'il adalah isim yang rofa, isim yang ber'irab rofa, yang terletak atau yang jatuh setelah setelah fi'il atau kata kerja, yang mana dia itu menunjukkan siapa sih yang melakukan pekerjaan itu. Artinya fa'il itu adalah pelaku dari sebuah kata kerja. Jadi ketika ada kata kerja doroba, memukul, siapa yang memukul? Nah, pertanyaan itu akan muncul. Jadi ketika fi'il itu disebutkan, maka di situ mesti ada fa'il. Setiap fi'il ada fa'il. Fa'il jatuh setelah fi'il. Fa'il itu dibaca rofa lafdi, takdir mahalli. Seperti itu. Fa'il adalah isim yang rofa, yang ber'irab rofa, yang jatuh setelah fi'il bina ma'lum, yang mana dia itu menunjukkan siapa sih yang melakukan pekerjaan atau fi'il tadi. Nah, fa'il sendiri itu dibagi menjadi 3. Isim fa'il sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni. Isim mu'rab telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Isim mu'rab, macam-macam isim mu'rab. Dan yang kedua ada isim mabni. Isim mabni bisa berupa isim domir dohir ataupun mustatir. Kemudian ada isim mausul, ada isim isyarah. Jadi macam-macam mabni itu bisa menjadi fa'il, atau pelaku dari fi'il. Dan yang ketiga ada masdar muawwal. Fa'il dibagi menjadi 3. Mu'rab, mabni, dan masdar muawwal. Masdar muawwal. Tadi mu'rab sudah saya jelaskan, mabni sudah, masdar muawwal. Masdar muawwal itu yang diawali dengan an masdariyah. Contohnya, sambil contoh, uridu an uhsina. Ataupun seperti ini. Yuridu ayyadriba. Jadi ayyadriba di situ, an yadriba itu adalah fa'il dari yuridu, karena dia ketambahan an masdariyah, atau bisa disebut masdar muawwal. Jadi ketika fi'il mudhari' didahului oleh an masdariyah dan dia jatuh setelah fi'il, maka itu adalah fa'il. Itu adalah fa'il dari fi'il yang di depannya, yaitu yuridu.
Itu pengertian dari masdar muawwal. Jadi fa'il dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mu'rab, yang kedua ada mabni, dan yang ketiga ada masdar muawwal. Maaf ini kebalik kameranya. Ini tentang bagian fa'il. Nah, kasus dari fa'il yang pertama, fa'il bisa ketika fa'il itu 2 ataupun banyak, fi'il itu bisa bermakna 1. Maksudnya gini, doroba al-muslimuna. Doroba al-muslimuna. Doroba artinya diartikan dalam ilmu tasrif, doroba dia laki-laki telah memukul. Dia satu orang laki-laki telah memukul. Tapi fa'il di sini ada al-muslimuna. Al-muslimuna yang berarti banyak muslim, tiga muslim ataupun lebih. Jadi fi'il di sini bermakna 1, tetapi fa'ilnya bisa banyak. Ataupun fi'il bermakna 1, fa'ilnya bisa mutsanna ataupun bermakna 2. Tasniyah. Itu kasus dalam fa'il sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fa'il ketika fa'il itu muannas, maka fi'il wajib fardu ain ditambahi oleh ta ta'nis. Ta ta'nis itu adalah ta ta'nis jika dalam fi'il madhi itu disebut dengan ta sakinah. Dan yang ketika ta ta'nis itu berada di fi'il mudhari', maka itu disebut dengan dengan ta mutaharrikah. Jadi ketika isim fa'il itu adalah muannas, maka fi'ilnya wajib diberi ta ta'nis atau tak yang menandakan bahwa dia itu muannas, seperti itu. Ketika madhi dia disebutnya ta sakinah, ketika mudhari dia disebutnya ta mutaharrikah, seperti itu. Itu penjelasan dari fa'il. Nah, fa'il sendiri ketika dia isim muannas, wajib dikasih ta'nis itu ketika yang pertama dia menunjukkan ketika fa'ilnya itu adalah isim muannas yang dohir. Contohnya kharajat Fatimatu. Nah, tak muannas yang dohir itu ditandai oleh tak marbutah. Ini adalah ciri dari muannas. Jadi ada 3 pembagian muannas. Yang pertama muannas dohir, dan yang kedua muannas hakiki, dan yang ketiga muannas majazi. Muannas majazi. Jadi ada 3. Dan yang pertama, ketika fi'il itu wajib dikasih ta ta'nis itu ketika fa'ilnya berupa muannas yang dohir. Seperti tadi kharajat Fatimatu. Fatimah telah keluar. Fatimah itu ditandai oleh ta marbutah di akhirannya, maka dia menjadi muannas hakiki. Jadi setiap isim yang berakhiran oleh ta marbutah, maka itu bisa dipastikan sangat pasti dia itu muannas. Makanya fiilnya dikasih ta ta'nis tadi, kharajat. Nah, tak di sini adalah ta ta'nis ataupun ta sakinah, karena dia itu memasuki fiil madhi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ta ta'nis itu berada di fiil madhi, maka tak itu bernama tak sakinah. Ketika di fi'il mudhari, maka taknya bernama tak mutaharrikah, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fi'il itu wajib dikasih ta ta'nis ketika ada dhamir yang kembali ke isim muannas yang hakiki ataupun majazi. Ataupun majazi. Contoh dari yang majazi,
Majazi yaitu dia itu mu'annas, tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda mu'annas seperti Zainab. Kata Zainab itu kan artinya perempuan, dan mu'annas itu adalah isim yang menunjukkan bahwa isim itu adalah mu'annas ataupun perempuan. Nah, Zainab adalah perempuan, tetapi di situ dia tidak memiliki tak marbutoh. Maka dari itu dia termasuk ke dalam mu'annas hakiki, ataupun secara maknanya dia itu adalah perempuan. Seperti Zainab, terus Maryam, seperti itu, dan masih banyak lagi. Itu adalah macam-macam dari isim mu'annas yang hakiki. Dan yang kedua yaitu majazi, mu'annas majazi. Dia itu mu'annas dengan sendirinya, seperti syamsun, komarun, najmun. Terus anggota badan yang memiliki pasangan seperti tangan, mata, telinga, kaki, seperti itu. Jadi dia mu'annas dengan sendirinya ataupun otomatis. Tidak ada tanda-tanda mu'annas, dan dia tidak memiliki makna mu'annas, tetapi dia tetap mu'annas karena dia mu'annas dengan otomatis, seperti itu. Itu ada dua kasus tadi ketika fi'il itu wajib dikasih tata anis. Yang pertama ketika isim fa'il adalah isim yang mu'annas dohir. Isim yang mu'annas dohir seperti tadi, isim mu'annas yang dohir itu seperti Fatimah, Aisyah, terus maktabah, seperti itu. Jadi setiap akhiran dari isim ini dia memiliki tak marbutoh. Dan yang kedua ketika isim fa'il itu berupa dhamir yang kembali ke isim mu'annas yang hakiki ataupun majazi. Yang hakiki ataupun majazi, seperti itu. Yang hakiki tadi kita ketahui seperti contohnya Zainab, Maryam, dan lain sebagainya. Dan yang majazi itu seperti mu'annas yang otomatis, seperti komarun, najmun, syamsun, anggota badan yang memiliki pasang-pasangan seperti tangan, mata, telinga. Seperti itu. Ini sedikit penjelasan dari saya tentang fa'il. Selanjutnya saya akan membahas tentang naibul fa'il. Tadi sudah membahas tentang fa'il. Sekarang kita akan membahas tentang naibul fa'il. Naibul fa'il. Pengertian dari naibul fa'il yaitu naibul itu wakil ataupun pengganti. Jadi di sini bisa diartikan adalah pengganti fa'il. Pengertian dari naibul fa'il adalah isim yang rofa, yang ber'irab rofa, yang jatuh setelah fi'il bina majhul sebagai pengganti fa'il yang dibuang. Jadi di sini naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il yang dibuang. Dia isim yang rofa, yang ber'irab rofa, yang jatuh setelah bina majhul. Yang jatuh setelah fi'il bina majhul. Dan dia sebagai pengganti dari fa'il yang dibuang. Fa'il tadi, pengertian fa'il adalah isim yang rofa yang jatuh setelah fi'il bina maklum. Tapi di sini naibul fa'il adalah isim yang rofa yang jatuh setelah fi'il bina majhul. Apa bedanya maklum dengan majhul di sini? Nah, di sini saya akan bahas tentang perbedaan antara maklum dan majhul. Kita ambil contoh doroba. Doroba adalah fi'il yang membutuhkan fa'il. Jadi maklum adalah fi'il yang membutuhkan fa'il. Tapi kalau majhul, dia fi'il yang tidak membutuhkan fa'il. Contohnya saya ambil contoh doroba Ahmadu al-hajaro. Doroba Ahmadu
hajara, ataupun doroba Ahmadu Zaida. Doroba Ahmadu Zaida. Itu adalah contoh dari fi'il bina ma'lum. Tapi ketika dia majhul itu bisa berubah. Contohnya duriba Zaidu. Ahmadnya kemana? Karena dia naibul fa'il, Zaidu menjadi naibul fa'il dari duriba, maka fa'ilnya dihilangkan. Kita akan bahas di sini. Nah, naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Dia sebagai pengganti dari fa'il karena fa'ilnya dibuang. Lalu kenapa fa'ilnya dibuang? Ada 3 alasan. Yang pertama ketika fa'il itu sudah diketahui ataupun tidak diketahui, ataupun karena rasa takut. Ini menurut Nahwiyin, ketika naibul fa'il itu diperlukan dalam satu bacaan kitab. Jadi ada 3 alasan tadi. Yang pertama dia sudah diketahui, yang kedua dia tidak diketahui, dan yang ketiga dia karena sedang takut, karena dia merasa takut. Seperti itu. Itu adalah mengapa fa'il itu dibuang dan digantikan oleh naibul fa'il. Ada beberapa ketentuan ketika mau memasukkan naibul fa'il ataupun membuang fa'il dan digantikan oleh naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il ketika dalam bina majhul itu susunan harokatnya berbeda. Seperti tadi saya contohkan, doroba menjadi duriba. Doroba ketika ma'lum, duriba ketika majhul. Itu ketika fi'il madhi. Berbeda lagi ketika masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', doroba yadribu. Yadribu adalah contoh dari ma'lum. Tapi ketika dia menjadi majhul, menjadi yudrobu. Penjelasannya seperti ini. Ketika fi'il madhi itu dialihkan menjadi majhul, dia dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didomahkan awalnya, didomahkan fa'u fi'ilnya, dan dikasrohkan ainun fi'ilnya. Seperti itu. Fa'ala menjadi fu'ila, doroba menjadi duriba, kataba menjadi kutiba, dan seterusnya. Begitu pula ketika fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Didomahkan awalnya dan difathahkan ainun fi'ilnya atau huruf sebelum akhir. Huruf kedua sebelum akhir. Yaf'ulu menjadi yuf'alu, yadribu menjadi yudrobu, yaktubu menjadi yuktabu. Seperti itu. Jadi fi'il madhi, ketika fi'il madhi masuk ke fi'il ke bina majhul menjadi tadi fa'ala menjadi fu'ila, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Doroba menjadi duriba. Dan yang kedua itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ketika masuk ke bina majhul, dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Dari yaf'ulu menjadi yuf'alu, yaktubu menjadi yuktabu, dan seterusnya. Itu penjelasan dari naibul fa'il. Nah, ada ketentuan-ketentuan tertentu atau kaidah-kaidah dalam naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il itu adalah isim yang rofa. Ini yang pertama, ketentuan yang pertama, naibul fa'il itu isim yang rofa yang jatuh setelah fi'il majhul. Jadi dia jatuh setelah atau diposisikan setelah fi'il bina majhul. Yang kedua, ketika naibul fa'il itu mufrad, tasniyah ataupun jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Contohnya duriba al-muslimuna. Duriba al-muslimuna. Di sini seperti yang saya contohkan tadi di fa'il. Jadi fa'il itu bisa mufrad, tasniyah ataupun jama', tetapi fi'ilnya bisa satu ataupun bermakna satu.
Begitu juga dengan naibul fa'il. Ketika naibul fa'il itu mufrad, tasniyah ataupun jama', maka fi'ilnya bisa mufrad ataupun bermakna satu. Seperti itu. Itu ketentuan kedua. Dan ketentuan ketiga yaitu naibul fa'il harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Dan yang keempat, mudzakkar dan muannasnya dalam naibul fa'il dan fi'ilnya bisa berbeda ketika yang pertama naibul fa'ilnya itu jatuh jauh setelah fi'il bina majhul. Contohnya seperti ini. Dhuhiba amsi Ahmadu. Dhuhiba amsi Fatimatu. Jadi Fatimah menjadi naibul fa'il dari dhuhiba. Dhuhiba kenapa tidak ditanis, padahal Fatimah itu adalah perempuan, karena dia jatuh jauh setelah setelah fi'il majhul. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi mudzakkar muannas boleh berbeda ketika muannasnya itu jatuh jauh setelah fi'il bina majhul. Dan yang kedua ketika naibul fa'il itu adalah fi'il ketika naibul fa'il adalah isim jama' taksir. Seperti contohnya al-abwab pintu-pintu. Khuliqa annas diciptakannya manusia. Al-insanu dan annas. Seperti itu. Itu adalah penjelasan dari ketika mudzakkar dan muannasnya naibul fa'il itu bisa berbeda ataupun boleh berbeda. Dan ketentuan yang kelima itu naibul fa'il. Fi'il harus diberi ta'anis ketika naibul fa'il adalah isim muannas dhahir. Seperti halnya fa'il tadi yang saya jelaskan di awal. Itu fi'il bina majhul wajib dikasih ta'nis ketika yang pertama naibul fa'il merupakan isim muannas yang dhahir, dan yang kedua naibul fa'il berupa isim dhamir yang kembali ke isim muannas yang hakiki ataupun majazi. Jadi saya sudah jelaskan yang di fa'il tentang pengertian dhahir, hakiki dan majazi. Seperti itu. Jadi ini ketentuan ataupun kaidah-kaidah dalam penjelasan naibul fa'il ataupun pengganti dari fa'il. Nah, naibul fa'il sendiri bisa berupa jar majrur ataupun idhofah. Jadi naibul fa'il bisa berupa jar majrur ataupun idhofah dan berupa masdar muawwal seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi naibul fa'il bisa berupa isim mu'rab, isim mabni ataupun masdar muawwal ataupun jar majrur dan idhofah. Seperti itu. Ini penjelasan dari naibul fa'il. Mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan fa'il dan naibul fa'il. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.